Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat datang di warahmatullahi channel wabarakatuh. kami. Kembali lagi dalam channel Babul Khairat Q&A. Yang mana di sini kita akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan tentang masalah keagamaan atau masalah yang terjadi baru-baru ini yang lagi viral atau yang lagi hot. Di sini kita sudah mengumpulkan 4 pertanyaan dari masyarakat atau kaum milenial. Dan langsung saja kita bacakan soalnya. Pertanyaan yang pertama yaitu, Ustadz, bagaimana cara sujud syukur yang baik dan apakah masih bisa melakukannya meskipun kejadiannya sudah lama? Ya, jadi pertanyaan tentang sujud syukur. Ya, sujud syukur itu datang setelah terjadinya sesuatu yang mana sesuatu itu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Entah itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Jadi maksudnya sesuatu yang baik istilahnya kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan sesuatu yang istilahnya hati kita langsung bahagia, hati kita senang, kaget dengan rasa gembira, Surprise. ataupun Surprise. dapat surprise gitu, ataupun juga sesuatu yang buruk seperti kita selamat dari kecelakaan ataupun kita melihat orang kakinya patah tapi kita tidak terjadi kepada kita. Nah, Kalau misalkan ya Ustadz ya, misalkan orang lain kan kena corona, sedangkan kita enggak, apakah kita itu masih disunahkan untuk sujud syukur? nah, ya namanya juga kenikmatan, kita mendapatkan kenikmatan, berarti kita harus bersyukur. Apakah disunahkan sujud syukur? Ya, kita disunahkan juga ketika itu sujud syukur. Tapi bukan ketika itu. Maksudnya tidak di depan orang yang terkena corona. Karena ketika kita sujud di depan orang yang terkena corona atau penyakit atau musibah, seakan-akan kita kayak bersyukur. Mengejek gitu, mengejek dia. Mengejek, seakan-akan Oh iya. kita itu alhamdulillah saya tidak terkena musibah, orang itu yang terkena musibah lah. Oh gitu jatuhnya ya. Dilihat itu jelek. Nah, dan agama itu mengajarkan sesuatu yang baik. Nah, Dan bagaimana tata caranya itu? di situ ada syarat-syaratnya, yaitu kalau di dalam madhab Imam Syafi'i, madhab kita itu yaitu syarat-syaratnya yang pertama yaitu memiliki wudhu, terus menutupi aurat, terus juga menghadap kiblat, takbiratul ihram, juga nanti salam juga. Salam. Oke. Ya. Berarti syaratnya harus mempunyai Ya. wudhu sama tutup aurat yang penting kan ya. Jadi seperti kalau misalnya maaf ya kayak seperti pemain sepak bola sekarang kalau habis menciptakan gol itu ya menurut saya lebih baik nggak usah. Ataupun nanti setelah sepak bola sujud syukur ketika sholat itu sujud syukur itu tidak apa-apa. Karena ketika habis ya kalau pakai celana panjang gitu, ya kalau punya wudhu. Kalau soal tempat insya Allah suci. Ya, tapi kalau soal pakaian kan kelihatan auratnya. Aurat, iya. Ada madhab lain-lain yang mengatakan sujud syukur itu tidak apa-apa dimanapun tempat. Apa maksudnya tidak disyarat-syaratkan seperti itu, harus takbiratul ihram terlebih dahulu, harus punya wudhu dahulu, terus nanti salam juga harus menghadap kiblat. Ada madhab yang mengatakan seperti itu, ataupun kaul-kaul di luar 4 madhab yang kita ketahui. Ya, jadi membahas soal syukur tidak harus sujud syukur kan? Ya kita alhamdulillah itu sudah cukup. Itu cuman sunnato. Terus juga kayak istilahnya kita mendapatkan uang. Nah, uang itu kita pakai yang baik-baik. Itu termasuk juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh
kita tiba-tiba dapat uang 2 miliar. Uang kaget kan. Nah, ya. Dor, Anda mendapatkan uang kaget. Tiba-tiba ada paket. Dibuka, kok uang 2 juta miliar. Nah, tapi kita langsung sujud syukur. Tapi habis itu kita buat uang itu buat kita sendiri. Nah, buat foya-foya, kedugem, kekelambingan. Anak sekarang namanya kan begitu. Ke tempat-tempat yang redup-redup gitu. Ya. Itu gimana hukumnya? Lah itu bukan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi malah mengkufurkan istilahnya. Mentasarufkan uang ke sesuatu yang tidak layak. Yang mana Allah kasih uang itu buat ibadah. Tapi dibuat maksiat. Ya meskipun bukan buat maksiat, dibuat perkara yang mubah itu sudah jelek istilahnya. Kan ya. Tapi kita bersyukur dengan cara mendapatkan uang itu, habis sujud syukur nanti kita sedekahkan seperempatnya ke pondok pesantren, lebih-lebih ke masjid. Ke yayasan. Istilahnya yang dimana tempat itu bisa mengalir amal jariah. Nah, itu lebih baik. Dan sudah selesai nomor 1 ya, sudah dijawab nomor 1. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang nomor 2. Yang namanya Rudi. Ustadz, bagaimana cara menyikapi LGBT? Ya, membahas tentang LGBT yang lagi viral, yang masih hangat ya. Beberapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, apalagi terkenal sampai menjadi tiktokers ya orangnya, viral banget ya. Oh itu ya, iya. Tidak usah nyebutin namanya. Tidak usah. Ya. Udah pada paham orang-orang. Ya sebetulnya seperti itu miris lihatnya. Jadi bagaimana kita menyikapinya, yaitu dengan cara kita tidak mendukung orang tersebut dengan tidak mengelek ataupun juga komen yang sekiranya orang itu tambah seneng atau semangat gitu, tambah semangat untuk melakukan perilaku LGBT itu ya. Dan menyikapinya itu banyak, yaitu dengan itu salah satunya. Yang kedua juga mungkin LGBT itu lesbian, gay. Nah, itu saya lihat, saya pahami, mungkin ada sebagian orang yang gara-gara patah hati terus lebih baik lesbian ataupun gay, laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Nah, makanya di situ saya pikir-pikir lagi soal tentang Allah Subhanahu wa taala, syariat agama Islam mengharamkan orang pacaran itu ya ke situ. Supaya tidak terjadi ke situ. Sangat dalam berarti. Ya. Sangat dalam. Karena orang patah hati itu mungkin efeknya aku males sama cowok itu buaya, cowok itu suka bohong. Nah, makanya mungkin saja dia sudah tidak ada rasa sama cowok, sama laki-laki, sama lawan jenis, maka dia memilih untuk sesama jenis, yaitu lesbian ataupun cowok sama cowok. Yang cowok itu udah males aku sama cewek ini pengen menang sendiri gini ya, istilahnya. Makanya di situ agama Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pacaran itu ya bisa jadi nanti efeknya ke situ. Dan LGBT juga bisa itu kan sebuah penyakit. Sebelum datangnya penyakit itu sudah ada tanda-tanda. Tanda-tandanya apa ya? Ya seperti sering berduaan terus-menerus, terus melakukan sesuatu yang tidak pantas antara sama jenis, seperti laki-laki sama laki-laki, pegang-pegang pipi, terus istilahnya orang melihat itu romantis gitu loh. Nah, kan gak wajar, sesama jenis romantis itu kan gak lucu dilihat. Ya, makanya kalau melihat orang seperti itu kita kasih tahu, kamu jangan gini, nanti bisa terjadi LGBT. Dan rata-rata orang sekarang nih ya, kalau dikasih tahu, apa sih lu soalim, apa sih lu, nah, pasti begitu kan. Orang sekarang itu rata-rata begitu, yang bikin enek.
Ya memang orang ngomong itu gak mesti didengar ya. Ya tapi Denger. Islam apalagi ya kalau orang-orang biasa sih tugas kita itu cuman mengasih tahu itu urusan apa didengar atau enggak itu sudah urusan mereka terserah. Terserah mereka. Ya kalau seperti kita nanti gak didengerin terus males nanti pasti jawab aja gitu ya kalau diomongin dikasih tahu. Nah, ya gitu bikin kita males. Terus nanti pas sudah ngasih tahu gak didengerin bikin kita sumpek. Nah itu kalau soal itu kita masuk ke ranah pembahasan tawakal. Kita sudah berusaha ya kita bertawakal kepada Allah. Ya tugas kita berarti cuman memberi tahu dan usaha kita lagi yang biar tambah usahanya biar tambah sukses istilahnya perfect sempurna kita doain bukan malah dihujat. Ya dihujat itu sih penting butuh biar dia juga sadar diri biar cerah. Tapi juga perlu kita kasih tahu, kita nasihati, kita deketi, kita doain. Nah, urusan dia berubah apa enggak itu sudah urusan Allah. Jadi jangan pusing-pusing. Oh, udah aku kasih tahu, udah gini kok gak berubah lah. Itu yang membuat kita pusing. Terus juga kita jadi sebelum melakukan nanti juga gak harap berubah. Nah, gitu. Ya seperti itu LGBT. Itu sebenarnya sudah terjadi dulu pada kaum Nabi Allah Lut, yang mana sekarang orang-orang Barat berusaha untuk membangkitkan lagi propaganda Barat masuk ke Indonesia, yang mana negara kita kan terkenal dengan mayoritas Islam, Muslim terbanyak. Untuk merusak itu istilahnya. Ya apalagi orang Indonesia itu terkenal kan soal istilahnya Muslim terbanyak tapi juga gampang terprovokasi. Jadi makanya orang Barat istilahnya sangat mewanti-wanti Indonesia, sangat suka gitu. Perhatian banget sama Indonesia. Target utama bagaimana Muslim Indonesia ini biar rusak, biar hancur. Nah, ya makanya kita itu di Indonesia alhamdulillah banyak ulama. Ya jadi kita deketin ulama. Ya meskipun memang cobaan sangat parah yang masuk ke Indonesia, cobaan dari orang Barat. Kalau orang Indonesianya sendiri sih saya lihat tidak terlalu open banget sebenarnya. Mereka gak mungkin kepikiran ke sesuatu yang istilahnya itu jelek, maksiat. Itu sebenarnya saya lihat seperti itu, tidak. Tapi mereka melihat dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, mulai masuk. Terus orang-orang luar juga mulai memasukkan orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu ya, LGBT, apalagi yang dituju di kota besar-besar. Nah itu sangat bahaya sekali. Kalau misalkan di masyarakat, misalkan di desa, masyarakat kita misalkan ya, kita tinggal di suatu desa. Di salah satu desa tersebut itu ada seorang yang berperilaku LGBT. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, sikap pertama yang kita ambil yaitu lebih baik kita asingkan dulu, dicarikan tempat ataupun dia dikurung di dalam rumah yang sekiranya dia ngerasa dirinya itu habis melakukan sesuatu perbuatan yang sangat jelek, sangat hina, sehingga di hatinya itu sudah tumbuh rasa ingin bertobat, ingin berubah, ingin meninggalkan LGBT itu. Nah, kemudian setelah mungkin agak lama, waktu lama, setelah itu kita
kasih tahu dia, kita deketin dia, kita tanyain dia kenapa, Asal muasal. kita tanyain dia sebabnya bisa melakukan LGBT itu. Nah dari situ kita juga bisa tahu LGBT itu asal mualanya dari mana sih. Nah semakin luas lah istilahnya kita untuk mencegah. Masih banyak lah hal-hal lain yang bisa menyebabkan LGBT yang mungkin belum kita ketahui. Ada cerita di Arab ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Ya, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Nah, kenapa sampai sesama laki-laki, sesama perempuan berusaha untuk melakukan sebuah hubungan itu? Berarti ini menantang takdir Allah berarti. Nah, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini diapakan enaknya gitu. Disalib. Ya, disalib mungkin bisa biar menjadi pelajaran buat orang-orang. Nah, itu dengerin untuk pemerintah Indonesia, Pak Wali Kota ataupun gubernur-gubernur, kalaupun ada masyarakat Indonesia di seluruh pelosok daerah yang melakukan LGBT, mungkin bisa langsung segera disalib. Solusi yang terbaik mungkin itu ya kayaknya. Kemungkinan besar. Ya, terus ada cerita juga yang sangat besar hikmahnya, yang mana dulu di Arab itu ada seekor unta, yang mana unta tersebut tinggal berdua sama ibunya tok. Jadi unta laki-laki ini seorang anak dari anak laki-laki dari ibu itu. Berarti anak sama ibu. Ya, yang tinggal itu cuman anak sama ibu. Ya. Anak laki-laki, yang mana di situ si pemilik unta itu sudah bingung. Di sini sudah tidak ada unta lagi, gak ada. Mau membeli unta itu gak ada, mau membeli unta laki-laki gak ada. Buat istilahnya biar tetap berkembang. Oh, dia itu berternak. Gitu. Berternak unta. Nah, di situ si pemilik unta itu berusaha untuk, ya mungkin gara-gara terpaksa ya, berusaha untuk mengkawinkan anak sama ibunya itu, anak laki-laki tersebut sama ibunya. Ketika mau dikawinkan biar melakukan hubungan yang bisa istilahnya menghasilkan anak biar tambah berkembang ternakannya itu, dia berusaha untuk mengkawinkan, tetapi unta tersebut mendekati ibunya, selalu berusaha untuk menjauh. Akhirnya suatu hari sama pemilik unta tersebut, yang unta laki-laki itu ditutup matanya dan didekatkan ke ibunya, akhirnya melakukan hubungan yang mana itu istilahnya anak sama ibu. Anak sama ibu, zina. Tapi ini sisi hewan. Nah, ini sisi hewan. Ya, setelah dibuka dan tahu bahwa yang dikawini anak laki-laki tersebut itu ibunya sendiri, maka pemilik unta tersebut langsung diinjek-injek sampai mati. Nah, di situ kita bisa mengambil hikmah bahwa hewan saja memiliki perasaan, tidak punya akal itu bisa merasakan, oh ini tidak enak, hubungan sama ibu sendiri kan tidak enak. Nah, apalagi sama jenis. Nah, makanya kita bisa banyak mengambil hikmah ketika kita banyak belajar. Ya, di situ makanya yang hikmahnya besar sekali di situ. Ya, hewan saja tidak mau melakukan perbuatan yang sangat asusila. Apalagi kita sebagai manusia sempurna yang udah dikasih akal. Kalau hewan kan cuma dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Ya. Tapi masih punya perasaan. Nah, mungkin dari perasaan itu. Kalau malaikat cuma dikasih akal, tidak dikasih hawa nafsu. Nah, dikasih nafsu. Kalau manusia udah dikasih dua-duanya, masih saja melakukan kesalahan. Nah,
Ya, Berarti otomatis itu secara kalau kita pikir ya, dia itu lebih hina daripada hewan. nah makanya di kitab-kitab salafun saleh itu disebutkan manusia ini bisa lebih mulia daripada malaikat dan juga bisa lebih hina daripada Hewan. hewan. Nah, ya kalau yang lebih hina daripada hewan ya gitu, ya yang orang melakukan Melakukan LGBT, terus Perilaku asusila yang tercela, yang jelek banget itu. seperti memperkosa anak sendiri. Yang rame juga itu orang tua memperkosa anak sendiri. Ya padahal masih banyak perempuan ya. Jadi kita manusia lebih banyak-banyak berpikir, kita dikasih akal. Ya itu salah satu juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memakai akalnya. Mengaplikasikan akal secara sehat. Nah, Gitu kan. yaitu berpikiran yang Jernih. tidak buat untuk melakukan sesuatu yang istilahnya jelek-jelek, sesuatu yang senonoh yang istilahnya dipandang orang itu gak enak. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Ini yang bertanya Kak Rika. Tips agar semangat dalam beribadah, dan bagaimana kalau ibadahnya jalan tapi maksiatnya juga? Membahas tentang apa namanya? STMJ. STMJ. Sholat terus maksiat Jalan. Ya, memang kan wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman sudah di Al-Qur'an yang mana tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ataupun jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan setan sebagai istilahnya rintangan. Karena hidup di dunia ini yaitu hidup istilahnya perjalanan untuk melewati rintangan. Dan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak segampang aku mau sholat langsung sholat, aku mau sodako, aku mau tidak segampang membalik tangan gitu. Istilahnya tidak segampang membalik tangan. Karena di situ ada cobaan-cobaan. Dan cobaan itu entah kita ingin melakukan sesuatu yang berbalik, istilahnya aku mau sholat habis mending turu, mending nang bar ngopi, terus ya yang foya-foya gitu. Kalau soal bermain game itu ya sebenarnya itu boleh-boleh aja. Soalnya kan itu termasuk apa? Hiburan. Ya, tapi semua itu ada aturannya, ada porsinya, ada caranya, ada istilahnya. Ya ada aturannya semua sesuatu itu. Jadi ketika kita bermain, ya kita aturannya bermain gimana? Tidak lupa waktu, tidak lupa Allah, tidak lupa sholat, tidak lupa ayang, tidak lupa pekerjaan. Kalau lupa ayang itu tidak apa-apa kayaknya. Karena itu soal sesuatu yang sama kayak main. Sama seperti main. Ya istilahnya kita tidak lupa sama sesuatu kewajiban yang dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tentang STMJ itu ya sholat terus maksiat jalan. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa istilahnya tidak bisa dihindari. Memang namanya sekarang udah zamannya maksiat ya? Apalagi sekarang akhir zaman. Keluar rumah dikit udah lihat orang buka aurat. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah maksiat. Ini. Ya HP itu. Ya. Sarang maksiat. Di dalam rumah aja bisa maksiat, apalagi keluar lah. Jadi kalau soal bahas maksiat, tapi juga kita ibadahnya jalan, sholatnya jalan, gimana? Ada hadis Nabi yang berbunyi wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha
khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, di situ menurut saya itu hadis buat orang, motivasi buat orang yang ibadahnya jalan, maksiatnya juga jalan. Jadi motivasi gimana? Jadi ya kita gak usah kendor, gak usah merasa aduh aku maksiati gak iso mandek opo iki ya. Itu gak usah berpikiran gitu. Karena ada hadis itu yang berbunyi dan wattabi sayyi'atal hasanata, dan ikutilah sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Wattabi sayyi'atal hasanata tamhuha, yang mana itu sesuatu yang baik itu bisa menghapus, bisa melebur sesuatu yang buruk itu. Jadi itu motivasi yang sangat bagus buat ya kita mungkin yang masih sering melakukan maksiat. Nah, tapi ibadahnya juga jalan. Nah, jadi gak usah merasa rendah, gak usah gitu. Berputus asa, udahlah wis gak bisa, kayak putus asa banget lah istilahnya. Awah gelap gitu. Awah gelap, itu bahasa yang paling enak lah. Awah gelap, wis. Ya, gak usah berpikiran seperti itu. Ya kita hidup di dunia itu pasti ada cobaan. Makanya ya para habaib, para salafun soleh, para kiai, para ulama-ulama kita itu berdoa, andaikan tidak ada syafaat Nabi Muhammad SAW, maka kita sudah pastilah tidak akan masuk surga. Akan tetapi ya itulah yang dijadikan istilahnya dijadikan pedoman lah. Karena kalau kita membahas soal amaliyah kita di dalam kehidupan kita, mungkin sehari itu maksiat kita itu 70%. 70%. Sedangkan ibadah kita itu 30% toh. Nah, mungkin itu sholat 5 waktu dan cuman beberapa. Tapi kan orang-orang kalau dikasih tahu gitu nanti kan langsung pesimis, langsung putus asa. Nah, makanya saya kasih jawaban. Ada hadis Nabi yang berbunyi wa'atbi sayyatal hasanatam huwa, dan ikutilah istilahnya barengilah sesuatu yang buruk itu dengan sesuatu yang baik, yang mana sesuatu yang baik itu bisa menghapus sesuatu yang buruk. Nah, makanya ya tetap semangat lah dalam beribadah meskipun masih sering melakukan maksiat. Tapi masalah orang yang melakukan ibadah tidak punya keinginan untuk mengurangi maksiat, pasti ada itu. Orang-orang yang bermaksiat terus saja di dalam hatinya itu pasti ada keinginan ingin berubah. Apalagi orang yang sudah proses berubah untuk berbuat baik, masa di hatinya tidak ada keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang buruk. Nah, ibadah itu berarti profesi langsung dari Allah ya. Nah, profesi langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memang hambanya itu cuman bisa melakukan. Memang kita hamba istilahnya. Hamba, namanya juga hamba. Nah, makanya ya belajar untuk istilahnya belajar untuk takwa kepada Allah, yaitu dengan cara merasa dirinya ini hamba, budak. Hamba itu budak. Abdun ya, kalau di bahasa Arab itu istilahnya abdun, yang mana di situ artinya bisa hamba, bisa juga budak. Nah, mana budak itu orang Arab dulu itu pada zaman dahulu zaman jahiliyah, zaman Nabi Muhammad SAW itu masih ada budak, yang mana sekarang sudah dihapus oleh peraturan internasional pada tahun 80-an. Ya, pada tahun 80-an kalau nggak salah. Itu perbudakan dihapus. Nah, yang mana budak itu kategorinya budak itu yang dinamakan budak itu ya ikut sama tuannya. Apa yang dikatakan tuannya ya dia kerjakan. Istilahnya seperti barang. Seperti barang. Ya
mau diapain, mau dijongkar walik, mau dibanting, mau diapa-apain ya harus terima, namanya juga budak. Nah, makanya seorang hamba itu ya harus merasa dirinya itu budak. Biar gak istilahnya gak sombong, gak takabur, dan juga biar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah itu juga. Pertanyaan terakhir dari Kak Maria. Apakah iya Allah tidak menciptakan sebuah ciptaan kecuali ada manfaatnya? Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Dan setiap ciptaannya itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya saja dulu masih berpikir buat apa Allah ciptakan ini itu, manfaatnya apa. Karena yang saya lihat itu sesuatu yang sedikit manfaatnya. Jadi saya belum menemukan manfaatnya di situ, hikmahnya di situ. Ya, dan nutuk. Istilahnya otak gak bisa mikir sampai gitu, ngelek. Ya. Terus lambat berjalannya waktu dengan saya belajar ilmu agama, saya ikut ngaji, saya membaca tentang agama, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali di situ ada manfaatnya. Hikmah yang bisa kita ambil. Istilahnya sekarang sesuatu yang sangat sedikit manfaatnya yaitu kayak kutu rambut. Kutu rambut itu kalau saya pikir dulu itu apa ya? Sesuatu yang sangat tidak ada manfaatnya. Sangat dolim, sangat merugikan seseorang. Tapi setelah ditelusuri, saya searching di Google, saya tanya ke dokter, ya ternyata di situ ada manfaatnya. Ya saya lupa, gak ingat semua, banyak ternyata, sangat banyak. Cuman yang paling penting itu di situ kutu rambut itu bisa mencerna zat karbon. Jadi di situ zat karbon itu yang membuat otak manusia agak lambat berpikir. Agak ngelek. Otak manusia ngelek itu gara-gara zat karbon di situ. Dan di situ dokter ngomong, ya kutu rambut manfaatnya yaitu mengambil zat karbon itu salah satunya. Yang mana ketika zat karbon itu diambil sama kutu rambut, maka manusia akan lebih gampang untuk berpikir, lebih cepat, udah gak ngelek lagi. Lebih responsif. Fast respon istilahnya kan. Ya, fast respon. Oh, jadi disarankan untuk para perempuan yang slow respon itu bisa di rambutnya itu bisa dikasih kutu. Biar fast respon. Istilahnya ya. Iya. Berternak kutu. Ya, berternak kutu biar gak ngelek-ngelek. Dan saya juga pernah berjalan-jalan suatu hari sama kakak saya ke pantai. Di situ saya ketemu sama seseorang yang mana saya anggap orang itu gila. Tapi setelah saya dekati, ternyata orang itu sedang menata batu-batuan di pinggir jalan. Saya pikir, ngapain orang itu nata batu gitu? Kayak tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Ya, akhirnya meskipun orang gila pun Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan tidak hanya untuk memenuhi bumi ya. Tapi di situ dia mungkin saya pikir dari itu dia menyisihkan batu-batu biar gak di jalan. Mungkin
ya kalau gak digeser batu itu ke samping mungkin bisa buat orang kepleset, mencelakai orang. Dan kecelakaan itu kan enggak bisa ditebak itu menyalakan 1 orang, 2 orang atau banyak kan. Iya. Ya di situ saya lebih banyak bersyukur, lebih banyak tafakur juga bahwa Allah memang tidak menciptakan segala sesuatu yang mana sesuatu itu sia-sia gitu. Sia-sia. Juga ada di Gunung Lawu itu apa namanya? burung jalak. Burung jalak atau burung gagak kalau nggak salah. Itu tugas burung itu ngasih tahu jalan ke pendaki. Google Map istilahnya jadi Google Map. Yang nunjukin arah buat ke puncak. Biar orang-orang yang daki itu tidak kesasar, gak tersesat. Warna hitam itu. Nah, yang warna hitam. Nah, ya banyak sekali lagi istilahnya. Jangan kan jauh-jauh burung. Permisi. Tai itu kalau dikelola itu bisa menjadi pupuk. Sedangkan tanaman itu kalau udah dikasih pupuk itu akan layu. Sesuatu yang buruk itu ya padahal ya. Yang buruk, jelek, sangat hina lah istilahnya, sangat menjijikan. Itu masih ada manfaatnya. Masih. Jangan jauh-jauh ke manfaat ke sesuatu atau benda atau hal-hal yang udah pasti ini ya, tai yang hina saja udah itu ada manfaatnya, tidak sia-sia Allah ciptakan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya pentingnya belajar Al-Qur'an itu di situ kita bisa mengetahui kehidupan, bisa mengetahui ilmu-ilmu semua di dalam Al-Qur'an itu disebutkan sebenarnya. Cuman memang orang itu seperti melihat Al-Qur'an itu kuno. Sesuatu yang ketinggalan zaman. Nah, di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang artinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang mana orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri ataupun duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang bertafakkur, yang memikirkan tentang ciptanya Allah Subhanahu wa taala yang di bumi dan juga di langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Nah, ini disebutkan sudah di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu sekecil apapun sesuatu tersebut itu, sejelek apapun sesuatu tersebut itu, kecuali ada manfaatnya. Orang gila, yaitu seperti tadi kotoran dan lain-lain, meskipun sesuatu yang hina adalah pasti. Cuman itu semua tergantung kita, apakah kita bisa mengambil hikmah. Tapi kalau kita tidak mau mengambil hikmah, sebagus apapun sesuatu itu, sebermanfaat apapun itu, kalau kita tidak mau mengambil manfaatnya, tidak mau mengambil hikmahnya, maka tidak akan ada yang manfaat. Masuk. Sebagai penutup acara kami, yaitu sebelum kita take off kamera, lebih baiknya lagi para viewers hendaknya untuk meng-follow akun Instagram kami ataupun men-subscribe akun YouTube kami, yang mana linknya itu sudah tertera di bawah sini. Ya, kalian follow atau subscribe akun media sosial kami. Ya, akhiran minta maaf sebelumnya jikalau ada kesalahan dalam salah kata tutur atau jawaban yang masih belum puas.
Mungkin kalian nanti bisa komen, Bisa sharing-sharing lagi. bisa sharing lagi atau bisa komen ke video ini. Kita tunggu kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.